A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama teruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan yang paling secara mutlak bulan puasa yaitu bulan Ramadan. Kemudian bulan Tuhan yaitu Muharram. Kemudian Dzulhijjah yang diagungkan. Kemudian Dzulqa'dah dan Sya'ban sesudahnya. Dan semua itu sudah diterangkan. Adapun hari-hari mulia yang terutama di dalam sebulan. Adapun hari mulia yang terutama yang terulang dalam satu bulan, maka ia adalah permulaan bulan dan pertengahan serta penghabisannya. Bulan yang mulia pertama adalah bulan Ramadan. Kemudian bulan yang istimewa sesudah Ramadan yaitu bulan Muharram. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian yaitu Sya'ban atau Rajab, Sya'ban. Ada 4 bulan yang diberikan Allah keistimewaan selain daripada Ramadan, yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Begitu juga hari-hari yang terulang-ulang dalam sebulan yang mulia, yaitu hari pertama di awal bulan, hari pertengahan bulan, dan hari terakhirnya bulan. Jadi hidup pertama bagus, hidup penengah bagus, hidup yang terakhir 29 atau 30 bagus benar. Hari apa aja itu? Hari maka ia adalah permulaan bulan dan pertengahan serta penghabisannya. Ibnu Hajar berkata disunatkan berpuasa hari-hari hitam karena takut kegelapan dosa-dosa. Puasa itu membersihkan lah. Kenapa jadi di hari yang gelap itu disuruh kita puasa, sunat puasa? Hari gelap pertama hidup sehari sampai 3 hari. Kan mana bulan lagi punya nampak benar. Kemudian akhir bulan 12 dinamakan yaitu hari gelap juga 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Kenapa jadi di akhir bulan itu disunatkan puasa?
Di awal bulan disunatkan puasa, itu dinamakan yaitu hari-hari gelap. Karena hari itu adalah hari-hari gelap, berpuasa di hari-hari gelap itu niat dan tujuannya yaitu supaya jangan kita sampai kegelapan daripada dosa, supaya bersih dari dosa. Karena puasa itu mendapatkan, orang yang puasa itu adalah untuk mendapatkan keampunan dosa dari Allah Ta'ala. Karena puasa itu untuk menyebabkan dapat keampunan dosa dari Allah. Oleh karena itu disunahkan berpuasa di awal, tengah, dan akhir bulan tadi, supaya jangan sampai kayak pas hari atau waktu yang gelap tadi daripada dosa hidup kita. Dosa itu menguturi kepada hati. Dengan sebab dosa, dengan sebab hati ini tertutup dengan dosa, maka nang dilihat itu kada baik semua. Kada baik. Karena itu dosa nang berpengaruh di dalam hati, maka gawian itu hendak nang ada bagusnya aja. Kayak kita adalah orang kampung sini nah, misalnya seumuran gak bisa kemana-mana, lalu berangkat ke manakah? Nang dicari itu apa ya? Makanan nang kayak kampung. Karena kada terbiasa makan makanan di ulang tuh ada. Kamana aja tuh bersama beres, gak makan bersama beres. Aku aja bersama iwa kale gak makan orang. Bersama wadi, bersama pak asam, apa aja. Kenapa? Supaya makanan kada cucuk makanan di lain daripada kada cucuk makanan orang, kecuali makanan yang terbiasa seorang. Nah itu dosa. Kalau hati seseorang itu bersih daripada dosa, diri seseorang itu bersih daripada dosa, maka orang itu nang digawi nang bagusnya aja. Apabila jauh banyak daripada dosa dan kesalahan, maka nang digawinya itu banyak nang kada baiknya juga katujunnya. Oleh karena itu setiap hidup kita begawi dosa, cepat-cepatlah meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, supaya jangan menjadi kenikmatan dosa dan maksiat tadi. Ini bila alasan karena dosa itu bertumpuk, lalu rasa nikmat jadinya dosa, lalu rasa bahagia rasanya menggawi nang kada baik. Ya, kalau orang terencak kan, nang asarami benar bagaimana nang kada baik, padahal nyata sudah nang kada baik itu jadi dosa, menyebabkan dapat dosa, menyebabkan disiksa, menyebabkan diadab, tapi hatinya sudah jadi nikmatnya kayak itu. Nah, jadi apabila hidup itu banyak dosa, banyak juga minta ampun, banyak juga bertaubat, cepat-cepat bertaubat, supaya perasaan kita itu jangan sampai terasa nikmatnya dosa, terasa nikmatnya maksiat. Jadi apabila bertaubat, kayak orang kalau patah kada pemandi asa bagus apa rasanya? Cuma kalau orang patah pemandi Pak, 3 kali sehari paling sedikit nih mandi, paling kurang mandi itu 3 kali sehari. Mungkin tidak bisa 5 kali sehari. Lalu ini mah mandi sekali sehari aja, asa kada nyaman Pak. Aku sedikit penawak ya, asa kada nyaman ya, asa kada tenang nah beberapa kurang. Kenapa? Mandi sekaliannya. Kenapa jadi gitu? Ini apa mandi udah terbiasa bersih. Orang yang sudah terbiasa bersih, kada nyaman perasa, kada nyaman dirinya itu kotor rigat. Tapi kalau sudah orang itu terbiasa kotor dan rigat, asa biasa aja sudah itu ada apa-apa lagi, kada sopan lagi. Kadang orang mau ganti baju dah, pindah coklat kayaknya udah. Kadanya, nya kada najis juga. Dipikirkan najisnya itu Pak. Nah dipikirkan itu apa? Kotornya apa? Rigatnya. Nah jadi apabila sudah asiknya, maka
ada orang nang karamian keasikan di dalam kejahatan, ada orang nang karamian keasikan di dalam kebaikan. Orang yang mendapatkan kebahagiaan nang abadi yaitu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kebaikan. Tapi kalau orang yang begawi urusan nang orang yang asik dan rami dalam kemaksiatan dan kejahatan, maka orang itu akan mendapatkan penyesalan dan siksaan. Ini berakhir setiap nang jahat tuh akhirnya penyesalan, akhirnya siksa. Tapi kalau nang baik itu rami, nang baik itu beramai terus. Kalau kita tuh sudah terasa nikmat kebaikan itu bahagia, makin hendak meninggal itu makin bahagia. Kenapa? Nah kayak orang tak berumat, kayak orang berumat, melihat benih parak mengatam itu gembira kan? Orang-orang ahli ibadat mendengar kabar atau melihat tanda kematiannya garing nggak apa kan? Nya bahagia. Kenapa? Nang dicangkalinya, nang digawinya, nang dikarasinya melakukan, itu akan menerima akan hasilnya. Bahagia, anak mati itu bahagia. Karena jangan tabungan parak dibungkas. Yang orang menabung tuh tabungan parak dibongkar, bahagia, akan-akan tak. Kayak orang tuh arisan, kayak itu jangan aja. Barisan isok mah jaga cabut arisan hanya di orang habis sudah karena bertahan seorang aja belum lagi. Oma malam gembiranya mah berduit aku isok pun karena arisan. Berduit jaganya mau apa nih isoknya. Cabut arisan malam tuh kayak kita guling ke himuan. Ayo orang anak kawin pulang. Orang anak kawin ditentukan mulai tanggalnya hari Senin misalnya, hari Ahad tuh sudah ada karuan. Sekarang karuan dan makan dari bisa lihat. Ya nang pingsan tuh. Waktu dekat pingsan. Ujian yang lain karena pulaset. Ujian yang saya pulang karena balik 1.000. Ujian yang saya lapar. Nah, giliran yang lapar. Lapar. Ada karuan. Karena nang dijanjikan, nang dikabarkan rami, nyaman orang kawin itu, iya cagar mana baik. Nang dikabarkan orang nang beribadat itu cagar nyaman, cagar dapat kenikmatan, cagar dapat balasan nang baik-baik, nang nyaman-nyaman, iya cagar mendapat akal, gembira. Jadi gembira nang kada berampihan itu adalah gembiranya sewaktu ramiknya, asiknya di dalam kebaikan. Kebaikan dan kebaikan ibadat dan kebaikan itu digawi nang merasa nyaman itu apa? Nang hati bersih. Apabila kada bersih hati kada. Apabila hati kada bersih, apa sebabnya hati kada bersih? Lantaran dosa. Orang nyaman rami duduk di pengajian, ada tulak ke pengajian seminggu. Pas ada tulak ke pengajian oma benam ada kakaruan rasa rajin makanya di masjid duduk ya, rajin makanya duduk di masjid, rajin makanya udah tulak nih ke pengajian, makanya rajin berada di masjid sudah. Hari ini tak ada kawat banyak kataman yang kada angkot, banyak kataman yang kada angkot lagi. Hendak ke pengajian ketika mengatam banyak hari hendak hujan. Saya kada diangkut tumbuh kayaknya pulang bahasanya. Ini nyaman sudah ibadah. Nyaman. Nah apabila merasa nyaman beribadat, ya nang, kenapa ya? Mabuk, tubul, istiqamah, rajin, lantaran ibadah itu terasa nikmat. Nikmatnya itu ibadah disebabkan karena hati yang bersih dari dosa tadi. Oleh karena itu istighfar itu jangan kurang
jangan dilepas setiap hari. Karena orang banyak membaca istighfar supaya dosa diampuni. Mun dosa kada tapi ada beribadat itu, hati itu tak buka hendak beribadat. Mun hati bersih lawan pinanduk nang baik lawan nang kada. Manusia ini bila tahu nang baik lawan nang kada mesti hendak nang baik. Lalu memilih nang baik. Nah, kemudian sudah tahu nang baik lalu dipilih nang baik. Nah, sudah memilih nang baik supaya banyak, supaya cangkal, supaya rajin, istiqamah pulang. Ayo apa supaya istiqamah dalam kebaikan? Dapatkan istiqamah karena merasa ledatnya itu ibadat. Orang merasa ledatnya itu ibadat lantaran hati nang bersih benar juga. Apa saja apabila kada merasa nyaman kada rawat tunggul. Rawat tunggul kada kau istiqamah. Orang tak kenyamanan makan ketupat. Orang tak kenyamanan makan ketupat, kemana aja dicarinya. Berapa aja larangnya selalu beli itu dia kalinya. Karena ini merasa nikmat. Kan itu juga orang merasa nikmatnya beribadat tak. Kayak aja lapahnya, kayak aja beratnya, kayak aja ngalihnya, kayak aja susahnya, tetap diusahakannya untuk bergawi karena itu adalah kenikmatannya. Nah, kalau orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dalam ibadat, itu pertanda akan mendapatkan kenikmatan sesudahnya di dalam menjalani kematian. Hendak tahu kita ini nyaman mati, nyaman nah ada kematinya nih. Kita nih hendak tahu nyaman kah ada kemati, kayak apa kita beribadat gelisah kah, tenang kah, ada kah? Bah, aku jadi beribadat ini, aku beribadat ini karamian merasa kok, tapi kada bisa. 2 kali 4 kan sampai. Bukan pada serami kan? Ada kenyamanan ngarannya. Orang kenyamanan itu orang karamian itu mabuk. Mabuk. Kami itu begini. Melihat napakah? Melihat sinetron. Saben malam. Itu kan usah ditakuni lagi gini kawan kita menangguk berarti itu karamian. Ada mungkin mun kada rame maka mabuk melihat, kada mungkin. Makanan kayak itu juga setiap hari makan lontong besok kan. Kalau usah ditakuni lagi, tempat tujuan lontong kan usah lagi. Nyata berarti tempat tujuan. Dan kayak itu juga orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kebaikan buktinya istiqamah. Nah, istiqamah itu membawa kepada husnul khatimah. Membawa kepada mati dalam keadaan selamat. Nah, husnul khatimah itu pembuka daripada awal-awal kenikmatan. Kenapa? Karena nikmatnya orang mati husnul khatimah itu lebih nikmatnya daripada berkumpulnya atau bersetubuhnya antara bini lawan laki. Ibu sekumpul dulu lebih nikmat di sini daripada keluar mani waktu jima. Lebih daripada itu nikmatnya, nyamannya orang nang rohnya itu dicabut. Tapi syaratnya bila orangnya mati beriman, nang mati husnul khatimah. Nah kayak mati beriman husnul khatimah tadi, setiap ibadat nang wajib dan nang sunnah itu orangnya istiqamah mengamalkannya. Nah, Anda mendapatkan istiqamah di dalam ibadat itu nah kayak apa? Bersihi hati. Dengan apa cara membersihi hati? Dengan menjaga sesuatu nang jadi dosa. Jangan dipaparaki gawian nang jadi dosa. Jangan diparaki gawian kadang jadi dosa. Dia jadi dosa, ada. Ini ukurannya gambarannya kita anak mati di bahagia kan jawab mati kan dari ibadat. Apabila beribadat itu bisa asap ada nyaman, asa tahukum, asa berat, asa ngalih, sakulah tak itu juga. Padahal sekolah tuh rame, banyak kawan pada di kampung. Mustahil kalau kita melawan akal tuh lisah sekolah. Mustahil. Ada ini kada sekolah ampeh, mami ini berusaha.
Sakulah ampe, anak-anak sakulah ampe memilih berusaha. Mana nyamannya berusaha kalau sakulah? Nyaman sakulah. Sakulah ada apa? Sakulah duduk aja, ngarahkan guru baca kitab, nah duduk aja. Duduk aja. Sampai waktu makan. Sampai waktu sembahyang. Ada waktu kosong hendak bertamu kuitan boleh. Karawanan banyak. Kenapa kada awit? Kenapa kada bisa lawas? Karena dosa banyak. Kada terasa nikmat dalam ibadah. Ada merasa nikmat daripada ibadah. Jadi kita telah melihat orang-orang soleh lah, orang-orang alim lah. Si dia dalam garing gaya bahagia ibadah itu jalannya itu nang jadi nikmat lah sih. Itu nang jadi kayak kenyamanan sih. Kenapa? Jadi orang tuh nikmatnya dalam ibadah, padahal di dalam keadaan raminya, nyamannya, rajinnya ibadah, padahal diukur kemampuan sidin uyuh benar karena sidin hati bagus, hati bersih. Karena begitu bersih sidin nggak tapi kalau dosa, nya rusaknya hati itu karena dosa, Adanya ujub, adanya sum'ah, adanya takabur, adanya hasud, adanya riya, hilangnya husnudzan, hilangnya tawadhu, itu akibat dosa. Dosa itulah yang menghalang daripada sesuatu yang baik dalam hati ini. Nah, jadi dosa itu perlu kita kada terlepas daripada dosa. Istighfar banyak ke. Istighfar nanti banyak ke. Kayak orang telah palapar bermasak banyak ke. Pak ilanja aja. Pas saya tujuan Pak ilanja benar dosa kadang kali. Ada apa-apa? Nah kayak itu juga. Dosa banyak, kesalahan banyak, karena kita ada nabi, ada rasul, ada dosa, istighfar banyak. Pokoknya ukurannya diri itu belum bersih. Ukurannya kenapa? Aku ini bersih kada, aku ini banyak dosa kada. Kayak apa kita di waktu beribadah? Ya kayak ibadah harta telah. Atau di mana rumah, atau di masjid atas. Nah itu tuh ukurannya juga. Ini ibadat harta tak? Kan kita beribadat itu ada nang awaknya. Jadi suruh beribadat lawan hartanya, nanti suruh wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beribadatlah untuk berjuanglah dalam mencari ridha dan rahmatnya Allah dengan harta dan tenaga, dengan diri. Nah, jadi duit itu tarami takatuju, lebih senang menabung lebih senang bersedekah. Bahagia karena tabungan banyak. Sedih apabila merasa keluar banyak. Berarti ini orang kada dapat kebahagiaan dalam ibadah. Rasa berat bila sampai waktu sembahyang. Rasa gelisah, rasa berat hendak menuju majelis ilmu. Rasa berat hendak membaca Quran. Rasa berat hendak membaca salawat. Rasa berat hanya baca istighfar. Rasa kulir membantu orang. Rasa berat menolongi orang. Ini kebaikan-kebaikan yang jadi nilai ibadat itu terasa berat lantaran dosa itu banyak. Jadi dosa itu dijauhi, yang sudah ada minta ampun. Apa manfaatnya? Supaya terasa nikmat dalam ibadat. Apabila beribadat itu merasa nikmat, berarti akan mendapatkan kenikmatan di dalam mati. Apabila mati dalam keadaan nikmat, maka orang itu akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Bila sudah dalam kubur diistimewakan, maka akan mendapatkan keistimewaan berada di negeri akhirat, surga. Kan itu jenjangnya tuh itu.
jenjangnya tak ketahuan. Kami berusaha kah, kami beribadat kah, kami bakal kawanan kah, kami berhubung lawan Allah kah, kami berhubung lawan makhluk kah. Mbah baca Quran setengah jam bisa, mbah membaca, mbah berpampir lawan kawan 2 jam sudah tak. Kawan jangan kawan aku lah anak orang kain dulu dia belum tumpang kantin lagi. Bisa, hati-hati deh. Lain kita dari orang-orang yang saleh itu. Orang-orang yang saleh itu lebih nikmat hidupnya berhubungan dengan Allah. Berisah bila ada tabungan banyak itu enggak ada teriakan. Nah, itu orang saleh. Saya senang tuh ya, Pak. Bila ada duit datang rezeki, ada harta, ada rezeki, teriakan. Ada kita ini berisah kalau ada di tabungan. Bila enggak ada dengan orang saleh. Makanya kita hina. Kenapa jadi kita hina? Karena ukuran kita nang di kita itu dunia. Dunia itu hina. Adapun orang soleh nang dicintai seden Allah. Jadi apa-apa nang disuruh Allah itu nang dicangkali seden. Rajul mulia, Allah mulia kalau mencintai nang dicintai nang maha mulia. Kayak apa? Ada mulia. Kurang telah. Nang bini itu miskin, masalahnya bininya miskin, orang miskin lah. Nang bini ini orang miskin, orang sederhana. Belagi orang sugih, apa jawabannya? Masih susah kah? Masih miskin kah? Tahu Pak Sugih kah? Pak Sugih. Ini aja miskin biasanya. Babaya kawin. Nah, dalang tinggal sini. Ini mah lipat ini lah kalau lagi nah. Habib lipat sini dalang. Sepatu larang. Baju larang, tas larang, menyupir bisa. Bingung lah orang kampung nanya. Apa itu ya? Para sako anak nang rajin mobil upah angkot minta. Kenapa pindah harga? Lakinya harap. Lakinya orang sugih. Nya orang miskin aja, tapi lakinya sugih. Maka lakinya ini sayang pula. Apa ada? Apa nak ada diberi? Nang dicintai ini Allah nang maha mulia. Nang dicintai Allah nang maha istimewa. Nang maha mulia nang maha istimewa. Mencintai ada mulia ya. Ada kita nih nang dicintai dunia ada banget. Bukti cinta lawan dunia, ayo bawa ke seorang aja. Ada rame ibadah tuh ada rame para sahabat. Bila nang jadi ibadat tuh hati kada nyaman pada saat itu. Nah berarti apa ya? Orang itu nikmatnya dunia dan nikmatnya maksiat itu hina martabat seseorang. Kalau orang mulia itu lah, ini rami lawan Tuhan pada lawan manusia. Ini rami lawan Tuhan pada lawan makhluk. Buktinya banyak dalam ibadat. Ada seorang sedikit ibadat, banyak maksiat, banyak bergaul makhluk. Jadi jangan pindah mengaku-ngaku, kalau mengaku dia cinta kepada Allah Ta'ala. Ayo, hidup kita dan kemana banyak? Harta kita dan kemana banyak? Jangan lupa deh cinta lawan Allah Ta'ala. Pindah harap-harap. Buktinya nagianya. Ya bukti itu nang dinilai. Akunya banyak isi ilmu bibinya, tapi 3 sudah beberapa orang anak. Itu jangan, itu keharapan banget. Tiga sudah beberapa orang menolak. Aku di sini maka beberapa harap kita pak ilmu ginian. Sini aja. Menghendak mengaji ilmu sugih kalau aku seorang aja lu kalau buta. Itu ada. Nah itu juga orang yang cinta Allah Ta'ala. Bila Allah cinta, bila kita cinta lawan Allah, Allah cinta lawan kita. Nah makanya susulannya tadi kita ulangin. Tanda kita cinta kepada Allah, maka hati kita. Tanda Allah cinta lawan kita cinta kepada Allah. Ini kayak itu dulu Allah udah mencinta kita. Tanda kita cinta kepada Allah, tanda Allah cinta kepada kita cinta kepada Allah. Nah kayak apa buktinya orang itu dicintai Allah dan orang itu cinta kepada Allah? Nah kayak apa buktinya?
orang itu hidupnya banyak untuk sesuatu yang diridhai Allah. Ada di tadi banyak pekawanan, banyak perjalanan, banyak buang-buang waktu. Ada orang kerja, orang sibuk dengan mengajar, sibuk dengan belajar, sibuk dengan berwirid, sibuk dengan beramal. Harta kayak gitu pula di orang nah. Duitnya nih habis akan bersedekah, habis akan berwakaf, habis akan bersedekah. Di orang kayak itu karena orang cinta kepada Allah. Ada seorang bang, nah si habis waktu beramian ke situ, piknik ke situ, perjalanan ke situ. Karena jadi ibadatnya aja dan digawin, duitnya pulang habis bahkan bakasna beramian macam-macam, habis akan itu aja, habis akan nukar pakaian supaya agak aja, habis akan itu aja. Nah itu harta atau kada ada jurusan nah untuk dicintai Allah. Dirinya terpelang kada menunjukkan kepada kelakuan cinta kepada Allah. Apa sebabnya Allah kada cinta? Karena menjadi kada cinta kebanyakan dosa. Makanya tadi awalnya orang hendak mendapatkan kecintaan dari Allah, maka dengan banyak minta ampun kepada Allah. Kita ini hendak mengetahui bagus kadanya, bersih kadanya, kayak apa kita dengan Allah hubungan. Bila rami, asik, ketujuh berhubungan dengan Allah, berarti diri kita ini apa? Disayangi Allah. Dan kita bujur karena cinta kepada Allah. Bila sudah nikmatnya beribadat, maka akan nikmat dalam kematian. Bila nikmat dalam kematian, nikmat dalam kubur, nikmat dalam kubur, nikmatnya di dalam surga itu. Itu susunannya. Mau masuk surga begesot? Ada mau? Ada apa-apa gawian misalnya? Jadi istilah kalangan tu lah, bawa orang aja kita bang nah, dah umpat bang buka pengajian tu nah, kita umpat ke majlis taklim tu, aku umpat, aku dibunjuk aja lah duduk dia, jual itu rusakan, sadang aja kawan yang membawai, nya bila kau berbawaan lah urusan kebaikannya, supaya pahalanya double, pahalanya tetap banyak. Mun ada jalan yang dibawai, anak kah bini, jiran, keluarga. Batana sambil motor pun kosong belakangnya. Ayo dinya. Hanya nang di bawah ini cari lihat barat. Hanya sampai ke pengajian kita minuman dulu ya, kita minum pulang. Jadi nang banyak tuh istighfar kan kita ini banyak kalau penyebab dosa ini banyak benar. Di mulut kita, di muntung kita, di mata kita, di telinga kita. Makanan kita banyak nang jadi dosa. Ada jelas lagi makanannya mengandung halal kah haram kan? Ada jelas lagi itu kan jadi dosa aja kan? Mengandung babi, mengandung apa-apa kan? Nyaman bang makan terus. Nah, kita ini ngalinnya. Antara maghrib isya aja tuh jarang sudah orang nangtung pun di dalam langgar masjid ke ini Allah. Antara maghrib isya aja. Waktu nampak hebat benar tak? Subuh sampai israk jarang sudah. Jadi apabila jadi itulah gambaran kehidupan kita terkait itu. Sebelum kita menjalani istilah kematian, terlebih dahulu kita harus perhatikan nang kaya apa mati yang akan kita tempuh atau kita datangi itu, kita jalani itu. Mati dalam keadaan nyaman atau dalam keadaan sengsara sakit, dalam kubur nyaman atau tersiksa, di akhirat ke surga atau ke neraka. Di mana gambarannya? Di dalam dunia. Apakah kita bahagia dalam ibadat? Apakah kita merasa sengsara? Di sini kau membaiknya jadi konek menilai orang baiknya. Di kubur itu bila udah tersakit, bila udah tersiksa, karena kau membela diri lagi, karena kau merubah lagi. Di kubur bila udah disiksa kita kan mau merubah lagi. Di akhirat bila sudah masuk ke neraka kada kau hendak masuk ke surga lagi. Apabila kita nih kadada nang menolongnya, membantu, karena apa lagi? Adapun di dunia masih ada kesempatan. Oleh karena itu kita belajar nang kayak apa nasibku di akhirat, ini di dalam dunia. Rajin kada beribadat. Kada rajin, apa penyakitnya jadi kada rajin beribadat? Lantaran kada ada perasaan nikmatnya dalam ibadah. Apa sebabnya? Nah, sebabnya itu nampak perlu diperhatikan dosa. Nah, jadi karena dosa itu penyebabnya rusaknya hati, sehingga nang nikmat kada terasa nikmat. Ibadah itu nikmat. Ibadah itu nikmat.
Cuma ngaran sudah rusak, kalau kada tahu lagi lawannya mah. Ilat kita nih, lidah kita nih. Ilat kita, lidah kita nih lah. Apabila sudah bakas tak minum banyu nang panas untuk menggurak tak. Tapi ya. Nah, uyuk lompat dalam belajuran atau kada merasa nyaman lagi. Bingka kantang tuh asa babacik. Kada nyaman lagi tuh. Ada nyaman lagi kan? Rusak sudah ilatnya. Suruh orang bijak kalau nyaman, nasi goreng nyaman, ada desa selera sama sekali rusak sudah ilatnya. Nah itu juga sudah hati itu rusak. Nah baiknya hati menjaga dosa. Nah kita ini dijaga dosa toh, gitu banyak aja kita tulis dosa. Kenapa? Banyak nak ada terasa dosa tadi. Disebabkan makanan macam-macam tadi. Oleh karena itu, janganlah kita lepas daripada istighfar. Janganlah kita lepas daripada minta ampun kepada Allah. Ya, jadi supaya kita manfaat, kita mengaji ini agar memakai ya kalau banget. Mun kita nyelam mengaji, kada paham, maksudnya untuk ilmu tadi itulah kayak. Tapi apa maksudnya kada paham? Balik aja. Ya harus ada. Kalau kita mengajar, itu kita dilajari guru-guru kita. Kita dilajari jangan belajar, jangan mengajar, nggak bisa belajar. Jangan mengajar, nggak bisa belajar. Setiap orang nama ajar kada ada bakas belajar, itu orang nama mendengar kada ada boleh. Jadi Imam Ghazali namanya ilmu bermanfaat, namanya ilmu yang bermanfaat apabila dituntut orang kawa memakai. Dan apabila orang itu memakai maka berharga di sisi Allah, maka mulia di sisi Allah. Nah berarti kita menuntut ilmu nang kayak apa caranya supaya kita paham dan kawa memakai. Ini kadang-kadang bingung, mendengar bingung. Apa tadi dibicarakan? Apa nang ibu kulit? Ada tidak? Bingung. Mendengar tadi, nang laki itu takut di rumah, menyajar. Apa tadi? Tidak akan mendengarkan di pengajian tadi hasilnya. Nah, mungkin kita belajar lawan guru-guru kita, mungkin kita belajar lawan guru-guru kita. Kada kita jual hebat kan sebab guru kita jual lah. Kada kita jual hebat sebab guru kita, guru sampai Rasulullah. Nah kayak apa caranya supaya kalau bertakon apa tadi jadi bicarakan di pengajian. Nah nanti bicarakan di pengajian, sekalinya banyak aja. Nah kita di pinakulir benar tuh mengaji, pinakulir beribadah, pinakulir bersedekah. Lantaran kita kan merasa nyaman. Bujur jangan laki. Aku tak nyaman muka rukuk mau makan duit tuh daripada bersedekah. Apabila ada tuh nang minta sedekah, aku lihat dari kitanya, kalian. Tapi apabila ada ruku, ada beli kaca orang itu nama kacarnya kau nangkar. Cukup tak? Cukup nang tamakannya nyala. Nang bagus tuh, nang bagus tuh apa ya? Banyak iba, banyak bersedekah. Bagi udah tegas-tegas nih kata juga ruko. Kesalahan. Ruko. Habang si singot, nggak banyak ambil ruko. Orang berruko tuh hidung si singot habang, kebanyakan berruko. Apalah siapa? Uban, tapi nyatanya tak apa sebabnya? Anu mencari duitnya lihat. Kadang-kadang ditanya ada yang terturuti khususiyat tuh ada. Guru-guru si anu tuh dia berukuhan, guru-guru si anu tuh berukuhan. Tak ikam guru itu kan? Kita kadang mengerti kadang-kadang khususiyat makanya. Kita jangan menyalahkan. Makanya aku rancang bukan. Kalau orang itu alim, orang soleh,
Kalau orang itu alim dan soleh, kita jangan menyalahkan pekerjaan sidin, karena ilmu sidin di luar daripada ilmu yang nampak lawan kita. Tapi apabila kita jangan mengikuti dan tapi jangan menyalahkan. Itulah. Apabila ada di dalam gaya hidupnya orang-orang alim, orang-orang soleh, apabila ada di dalam gaya hidupnya orang-orang alim, orang-orang soleh, termasuk zuriat Rasulullah, termasuk bila ada di dalam kehidupan sini itu aneh, bertentangan dengan syariat, itu jangan disambati, jangan dihina, jangan direndahkan, tapi kita jangan mengikuti, karena kita lain tingkatannya. Ini ada orang yang khususiat, ada kayak Nabi lah. Kita wajib kalau mengikuti Nabi, kita disuruh kalau bila hendak dicintai Allah ikuti Nabi. Tapi istilah begini sambilan kan olah. Istilah begini sambilan olah. Gawat. Nah, maka Nabi itu disuruh, kita disuruh menuruti Nabi. Apabila hendak dicintai Allah ikuti Rasulullah. Bila hendak diampuni Allah dosa ikuti Rasulullah. Istilah begini sambilan olah. Itu khususiat ngarannya jirwannya. Kemudian kawin tanpa wali, tanpa saksi. Kalau kita mengikutnya, Allah ini khususiat bagi Nabi, boleh sidin itu nikah dengan langsung melalui bininya kita ada. Kita ada boleh, harus ada saksinya, terus ada walinya, wali hakim, ada wali mudbir, ada wali nang abahnya. Nah, jadi adalah batasan-batasan maka itu. Oleh karena itu mengaji jadi tahu nama-nama harus diikut, nama-nama ada khususnya. Ada khususiatnya. Dan jadi banyak juga tidak. Jarang ini apabila berat, apabila hati kita atau kada nyaman merasa beribadat, berarti kita itu masih banyak salah lagi lawan Allah. Buktinya lah beribadah itu kada terasa nikmat. Bila kada terasa nikmat berarti jaka ibarat lah misal aja lah masih marangot lagi Allah. Gimana Tuhan kada berbuhala, jangan dihayalkan, cuma nyaman menyambat aja kita kan. Ya Allah Ta'ala itu memandang kepada kita nih, kita jahat kah, kita baik kah, tetapi pandang Allah. Tuhan kadang melihat, kadang mengatur. Allah Ta'ala memandang, cuma Allah Ta'ala memandang ada dengan ridhonya, rahmatnya, ada dengan murkanya. Apabila kita dipandang Allah dengan nikmat, dengan rahmatnya dan ridhonya, maka hati kita itu terbuka dalam kebaikan dan kita ingat dengan Allah itu nyaman, rapi. Apabila kita diingat Allah Ta'ala dengan murka dan dengan kemurkaannya, maka kita ini kada hendak berparak lawan Allah Ta'ala, dan kita berparak juga tak kada merasa nyaman. Contoh, aku nih lawan hajar puan nih, hajar puan ini sarip lawan aku. Mau hajar puan ini marangot, dan guring hajar puan ini marangot. Hajar puan ini sarip lawan aku marangot. Aku nyaman lah menjadi panen. Ada nyaman. Ada nyaman apa? Berhadapan hajar panen. Karena hajar panen sarip mau merangot. Tapi kalau hajar panen bang senang melihat aku gembira itu bepandir memandiri aku dengan baik dengan bagus, aku nih gembira juga. Nah, apabila aku gembira, otomatis aku katuju hajar panen, baru berparak, baru berhilang, baru berdatangin. Karena hajar wanita deh senyum baik lawan aku. Nah, jadi apabila kita itu kada tapi rajinan hendak nang dalam kebaikan karena merasa kada nikmat tadi, itu pertanda Allah belum begitu sayang, belum begitu mencintai kepada kita lagi. Ada murkanya Allah kepada kita lagi. Supaya jangan sampai mati, maka sebelum mati ini kita berdasar dulu. Supaya jangan sampai mati itu dalam murka Allah. Alamatnya ada dalam kita nih, tanda-tandanya tuh ada.
Orang berdolaki bini aja tuh pada rambutan rame lah. Ini rame. Terus sarikan berdolaki bini. Nang bini sarek, ada berbunyi nang bini ini kasarikan. Ada rame. Apabila bete cangangan berbalik nang bini, bete jaga kecangan tak? Berbalik nang bini. Dipan diri kada menyehutek, nyamanlah hidup sarumah kita. Ada. Kalau pada tenang, nah kayak tenang mau pikir nak begini pulang. Jauh ayo pikir. Lain menang rame terus ini, bahagia terus, gembira terus, pak. Ulir, ini tahu ucap ke. Kurang kejar kemana-mana tuh rame. Hujan nang laki nih. Kurang kemana-mana rame. Tulak pas itu rame, tulak pas itu rame, tulak pas itu rame. Aku yang ngajar, ulun yang ngajar. Biar di rumah aja, asal dia lebih bahagia daripada orang itu ya. Kenapa? Saya ya kasih. Orang-orang wali itunya di kamar aja, kami aja, di rumah aja. Seorang nak Allah akhirnya pusat aja. Inya ada di si kekasih, nampak ngasih penyayang yang luar biasa. Siapa? Allah. Ini kita bilang disayangi Allah katanya itu ukur mengatakan Allah aja tuh bahagia orang. Karena orang kada apa-apa tuh hati bisa menyambat Allah kaditakan biasanya. Tapi kalau orang nak Allah, orang-orang nak asik-asikan cinta-cinta luar Allah lah, ini menyambat Allah, nama Allah tuh kadang-kadang enak menangis daripada kegembiraan, daripada ketakutan pulang. Nama orang menyambat Nabi lah. Kalau ini cinta dengan Rasulullah, mengganang kisah Rasulullah tuh menangis, kenapa? Kerinduan. Hebatnya istimewanya Rasulullah, betapuan belum. Jadi ukurannya doian dah, diukur. Itu kan itu orang apa itu tak? Sakti-sakti yang lain-lain itu berbeda. Ya bisa aja istidrat, bisa. Kelebihan-kelebihan yang jalurnya di luar dari ibadah toh, itu bisa aja istidrat. Jadi kada kalau kita hendak menilai orang, mencintai orang, kalau kita hendak bakawan dengan orang, itu tahabbaban billah lah. Berhubungan, menjalin hubungan baik kepada Allah itu sangat berharga. Allah menyiapkan mimbar-mimbar daripada nur kayaknya di mana? Di akhirat. Siapa yang disiapkan Allah Ta'ala mimbar-mimbar daripada nur tadi? Yaitu orang-orang yang mau menjalin hubungan baik selama hidup dalam dunianya. Menjalin hubungan baik karena Allah. Berharga, mulia di sisi Allah. Coba kita, ini mimbarnya, mimbar ramarnya. Nah mimbar. Maulah orang yang hubungan dia nak mimbar kan? Nah, nang disuruh kami mimbar itu aja orang nah, terperlukan. Orang yang dianggap ada ilmu, ada yang dianggap ada kebisaan, lalu diminta untuk naik berdiam di atas mimbar, khutbah macam-macam. Orang yang ada ibadat, kalau nyata masih ada jarak. Apabila sudah dianggap di atas mimbar, itu berarti dianggap lebih daripada yang lain. Allah menyediakan mimbar-mimbar daripada nur karena di akhirat. Bagi siapa itu didudukakan di situ? Yaitu bagi orang-orang yang menjalin hubungan baik, tahabbaban billah, bercintaan sesama seagama dengan karena Allah. Maksud karena Allah itu apa ya? Aku misalnya memandang Haji Arfan ini alim, pak ibadah, pemurah. Nah lalu aku hendak berparah karena kelebihannya itu nanti diberikan Allah. Itu artinya tahabbaban billah, bercintaan karena sesuatu yang diridhai Allah. Itu disuruh mulia kita kayak itu. Kadang acuh aja orang ya. Pokoknya setiap orang yang baik usahakan supaya kita dekat dan kenal dan baik. Kenapa? Karena itu ada manfaatnya kan. Itu ada hadiahnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak orang baik tadi, lihat istiqamahnya dalam ibadah.
kekuatannya dalam ibadat dan istiqamahnya dalam ibadat, itu menunjukkan orang itu mendapat kemuliaan dari Allah. Yang dikatakan wa ma akramakum indallahi atqakum. Masalah karamat, kelebihan-kelebihan yang lain itu banyak aja. Ibadat orang tuh istiqamah dalam kebaikan. Nah, jadi disuruh gak ada dosa. Kenapa jadi dosa ini perlu gak kita tambahin? Perlu gak dihilangkan? Karena menyebab dosa tadi hidup ini ada bahagia dunia akhirat. Soalnya kita dilajari dan diijazahkan oleh guru kita. Jangan terus sombong kan? Apa ya, setiap sembahyang astagfirullah wal mu'minina wal mu'minat, astagfirullah wal mu'minina wal mu'minat. Itu istighfarnya luar biasa hebatnya. Ujar Rasulullah SAW, barang siapa memintakan ampun kepada orang beriman, barang siapa memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, niscaya Allah akan mengampuni dosanya sejumlah orang yang beriman. Berapa jumlahnya orang beriman ini? Ada hitungan? Ada hitungan. Itu sedikit itu diampuni Allah Ta'ala. Ini hebat juga guru kita tolak. Presiden tuh suruh bujur-bujur meninggali sesuatu yang bilang untung badan kita bilang menggawi. Dan disunatkan pula berpuasa pada hari-hari putih, yaitu hari ke-13, ke-14, dan ke-15. Setiap bulan sunat 1, 2, 3, 13, 14, 15, kemudian 27, 28, 29, atau 28, 29, 30. Berapa? Itu sunat 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Apabila takkan hari tasyrik, misalnya hari Idul Adha, maka awalilah dengan hari 14, 15, 16. Bila kada tasyrik, mulai 13, 14, 15. Karena hari tasyrik itu haram bang puasa. Nah, jadi kita nih masalah hidup nih lah kata apa kada belajar. Puasa itu ibadat kada? Ibadat. Tapi apabila salah Anda jadi dosa. Ya, ini jadi kada jadi kebaikan lah. Nah, ada puasa hari tasyrik kan aja cangkalan puasa. Aja cangkalan di ibadat. Orang ada lagi sembahyang sunat, imbah asar, imbah subuh kecuali sampai waktu isya, itu sunat. Kecuali ada sebab, pula ada sebab. Kalau ada sebab sembahyang sunat habis maghrib, habis apa maghrib tadi? Habis asar, enggak apa-apa. Adanya aku dinya terbiasa kan sembahyang subuh tuh, baik itu belajar bersunat saja. Ada dulu, takutnya dulu ikan apabila bersubuhnya. Mau ingin bersubuhnya jam 10 mungkin bersubuhnya jam 10 lalu disambung sama yang sunat 2 kan ada apa ya? Ini waktu sembahyang, waktu subuh, orang bersubuh di waktu subuh, jangan ada lagi sunat imbah itu kecuali sampai waktu isya. Kecuali ada sebab berwudu kan. Untung berwudu sembahyang sunat untuk. Atau habis asar ke masjid masuk bersunat, ingat bersunat. Sebab ngarannya wudu, ya kan? Nah, orang mati itu kan sebab apa aja? Sebab hendak dikuburkan. Nah, sebabnya apa? Sebab hendak dikuburkan. Kan afdol orang mati itu dimandikan dan disumbahyangkan apabila sudah hendak mendekati dikuburkan. Kita kalau mau enggak? Abdul, itu caranya. Karena itu ada perintah, nah kayak itu ada apa? Itu sembahyang di desa-desa. Di mana-mana ada orang di Makkah. Nah itu apa? Di Madinah itu juga. Maka itu jadi sebab apa? Sebab ada dikubur. Karena perintah yang abdul bagi jenazah itu memandi dan menyumbayangkan itu berturut-turut sampai hendak mengubur. Cuma kalau ada manfaatnya pulang ada apa-apa. Kayak guru-guru kita di Makapura terancam
Sidin meninggal malam, misalnya imam maghrib meninggal, atau imam isya meninggal sidin. Nah dikuburakan jaga isok imam asar, pas asar kan orang mata pura rajin, guru-guru di mata pura tuh kebanyakan guru-guru di mata pura tuh dikuburakan apabila meninggal pas adzan asar. Yang kalau belajar alam akhirat, alam barzahnya jadi pokoknya berbalik pada dalam dunia. Apabila di dunia siang dia dikubur malam, apabila dikubur malam di dunia siang. Makanya dikuburakan asar supaya jangan lawas lagi malamnya, siang pulang. Siang tuh tak kurang jangan anunya. Jadi bagus asar dikubur. Membarungi pulang pas adzan. Kenapa? Itu termasuk di antara meringankan azab kubur bagi orang yang disiksa adalah pas membarungi adzan. Karena orang hendak kemana-mana disunatkan adzan. Kenapa? Supaya bisa dikatakan Allah di situ dibiasakan. Nya kalau asal hukum jelas itu asal hukum menjadikannya orang yang meninggal itu nang bagusnya pas adzan waktu nang memang sembahyang. Atau adzan orang nang rahatan mengadzanakan orang hanya lahir. Adapun nang diadzanakan di kubur itu kan ada dasarnya, ada hukumnya. Cuma ulama mengkias karena sunat apabila orang hendak berangkat ke mana-mana. Apabila orang hendak musafir, sunat diadzankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemeliharaan dan keselamatan dari Allah. Ulama mangkias hendak pulang ke mana-mana aja, bin bagus adzan untuk aman. Apalagi ke dalam kubur yang lebih ngeri ini siksaannya. Nah, itu hukumnya tak? Apalagi ke dalam kubur yang lebih sadis lagi mengkana bahaya. Karena ada lebih sadis lagi lebih ngeri, apalagi urusan ke dalam kubur. Ya nanti adzanakan itu. Nah, jadi menantu adzan itu pula harus mencari kiblat dahulu. Jangan salah tajaknya berdiri. Adzan dahulu. Itu asalnya. Kalau ditakuni orang, mana jualan kan jalannya? Orang di dalam kubur ini diadzanakan di mana dalilnya? Kias. Itu kias. Setiap orang hendak berangkat ke mana-mana, hendak ke Makkah. Ada ditanya rajin nak ke Makkah tidak kalau anak naik haji kita. Nah, hendak turun anak naik haji rajin turun di mana? Turun rumah. Belajar di adzan nah rajin. Sunat salat. Sunat. Aturannya hendak beli pemangatan misalnya kan anjir. Ayo sampai lewat anjir jawabannya. Nyamuk nang dikatakan musafir itu perjalanan lebih dua marhalah dan kadada niat maksiat itu musafir namanya. Nang maksudnya musafir nang sunat apa? Boleh kasar sembahyang, kemudian doa mustajab, kemudian nang sunatkan adzan, maka itu kan itu nang musafir makanya apa arti musafir maka itu tadi perjalanan lebih daripada dua marhalah kemudian kadada niat tujuan untuk maksiat tentunya diadzanakan dulu. Ada kita bilang anak Makkah ya. Nah waya ini pulang kita hampir hilang tradisi ini lah. Bahari orang apabila datang di Makkah itu kada ke rumah dulu kecuali naik ke masjid sembahyang. Nah waya ini kata engkau kena hilang sudah kinanya. Padahal itu memang ada hukumnya sunat. Sunat apabila datang musafir kada datang di Makkah, datang di Jawa kan. Ke masjid dahulu, nang para rumah kanan di adat masjid di kampung kita hanya kan sunat itu syukur ngaranna. Ada syukur kepada Allah. Jadi doin orang dahulu itu sudah tercocok juga dengan ibadat kan. Nah, alhamdulillah hujan. Makin nyaman muring ini kita. Nah, jadi kalau orang nang apa tadi? Nang orang buru-buru kita tadi lah. Sini meninggal kadang-kadang malam, hendak dikuburakan asar. Kenapa jadi salam dimandi pada dahulu? Nah, sini itu banyak murid. Sini banyak kepatuhan, banyak sahabat, banyak murid. Orang datang karena membayangkan. Orang datang kena, anak membayangkan. Kemudian nang jauh-jauh mendengar kalau anak membayangkan, kawan. Jadi itu karena ada manfaatnya.
Itu ada manfaatnya, lebih mau untuk makan lagi kan? Mau untuk apa? Jadi bagus saja jual itu. Nah, jadi puasa diganti dan bulan Dzulhijjah di hari ke-13 diganti dengan hari ke-16 atau sehari sesudahnya. Adapun hari-hari mulia di dalam satu minggu adalah hari Isnin. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu kebaikan zahir dan batin, dan selalu mengampuni dosa dan kesalahan zahir dan batin, dan selalu mengabulkan hajat dan permintaan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala sirjami wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bima khalaq min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikin nas, min sharri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصل على حبيبك سيدنا
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من الحمد لله على كل على النار. نسألك ربك وفضل أعمال تقربنا إلى ربك. اللهم صل عليهم وعلمنا ولا تضر عنا يا كريم. اللهم اغننا بالدين وعلمنا كلماتنا ومن ظلمناك على كل شيء قدير. اللهم اغننا برحمتك وكنا برحمتك وجبنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني حميدا مجيبا وبنغننا بحلالك الحرام بطاعتك المغفرة بفضلك عمن سواك. يسر لنا يا رحمتك وأمانينا بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سكر فضلنا من الورثة وساجد الورثة وبدأ النصر وبدأ النصر وبدأ النصر. بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ الله بالعلم وبالعقل وبجميع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا بعبادة وهدنا سبيل. اللهم سمعني صوت القادمة سمعني صوت القادمة سمعني صوت القادمة. اللهم اجعل وصياتي وبلغ تقبلت وما قرانا وعملنا من الخيرات بفضلك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلام الأنبياء والمرسلين وعليكم الصلاة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. نصلي على سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وصحبه وسلم والمهاجرين مع رسول الله وتابعهم رسول الله شيخنا ومعلمنا ووالدنا وجدنا وجداتنا وقالنا وخالتنا عمنا وعماتنا ولمن عبدنا إلينا ولترغب علينا ولمن عبدنا إلينا ولمن هدانا وعلينا والخير ولمن أوصانا أوصينا بالدوالي ومنا ومنات المسلمين بعد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعلنا بلا ألا ومن النار إجابة الله من النار سترا الله من النار أسقنا من النار نجاة الله من النار وسلامة الله من النار. اللهم اجعل قبره والله من رياض الجنة ولا تجعل قبره من حفر النار. ربنا